Assalamualaikum semuanya. Kasus yang akan saya bahas kali ini masih jadi perdebatan mengenai apakah korban benar-benar kerasukan 6 setan ataukah karena penyakit medis. Apakah orang tua dan pendetanya mengabaikan korban sampai meninggal, ataukah dia benar-benar dipilih Tuhan Sang Juru Selamat di agamanya untuk menderita karena dosa-dosa para umatnya. Itu adalah beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab sebentar lagi. Saya juga akan memutarkan sedikit rekaman asli dari pengusiran setannya. Mari kita mulai dari awal. Ketika Anneliese Michel lahir pada tanggal 21 September 1952 di Bavaria, Jerman Barat, ayahnya Joseph adalah orang yang polos dan lugu tapi penuh perhatian. Dan ibunya Anna adalah orang yang tegas dan sangat religius. Ibunya adalah seorang Katolik yang taat sepanjang hidupnya. Dan dengan bantuan suaminya, dia memaksakan keyakinan itu pada putri-putrinya, yaitu Anneliese, Roswitha, Gertrude, dan Barbara. Anneliese juga punya saudara perempuan yang tidak ada dalam foto, bernama Martha, yang meninggal pada usia 8 tahun karena gagal ginjal. Saat Martha meninggal, ibunya melakukan praktek Katolik yang ekstrim, yaitu dengan memaksa anak-anaknya tidur di lantai kayu di tengah musim dingin tanpa selimut. Jadi, keyakinan ibunya adalah bahwa manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri dan orang lain harus menderita dan berkorban demi menyelamatkannya dari api neraka. Perlu dicatat bahwa pada saat itu tidak ada tokoh agama yang menyuruh mereka melakukan itu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kepercayaan abad pertengahan yang dianut oleh masyarakat pinggiran. Jadi ibunya mengajarkan Anneliese banyak hal yang diyakininya. Anneliese menghadiri misa 2 kali seminggu, belajar bahasa Romawi dan Latin, bahkan membaca teks-teks kuno. Itu sangat berat, sampai pada tahun 1968 ketika Anneliese berusia 19 tahun, dia mengalami insiden pertamanya. Dia pingsan di kelas dan kejang-kejang seperti kesurupan. Setahun kedua, Anneliese mengalami kejang kedua. Dia bangun tengah malam dan merasa ada yang menindih dadanya. Dia sulit bernafas dan tidak bisa bergerak. Saat itu, dia hanya bisa mengompol. Orang tuanya lalu membawa Anneliese ke ahli saraf dan dia didiagnosa menderita epilepsi lobus temporal, kelainan yang menyebabkan kejang dan halusinasi. Anneliese lalu diberi obat untuk epilepsinya. Anneliese bisa lulus SMA dan masuk perguruan tinggi, tapi dia terus mengalami kejang dan halusinasi. Yang lebih buruk, dia terjangkit TBC dan pneumonia. Karena itu, dia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Tapi saat Anneliese pulang, kepribadiannya berubah. Dia lebih cepat marah. Dia bisa mendengar suara-suara yang memberitahunya bahwa dia terkutuk dan akan membusuk di neraka setiap kali dia berdoa. Dan dia mengatakan bahwa dia bisa melihat wajah setan di mana-mana. Dia juga tidak menyukai benda-benda keagamaan. Ibunya terus memaksa Anneliese membaca Alkitab dan dia masih bisa. Tapi Anneliese menghindari berada di dekat salib dan Anneliese tidak mau lagi masuk ke gereja. Orang tuanya terus mencari perawatan medis dan diberi berbagai obat, tapi tidak ada yang bisa meredakan gejalanya sepenuhnya. Sehingga Anneliese semakin yakin bahwa penyakitnya bersifat spiritual dan akhirnya dia berhenti minum obat. Pada akhirnya, orang tua Anneliese bertemu seorang pendeta. Pendeta itu bernama Ernst Alt yang percaya bahwa Anneliese kerasukan setan. Dia bersama satu pendeta lainnya bernama Arnold Renz melakukan pengusiran setan pada Anneliese. Saat pengusiran dilakukan, Anneliese benar-benar di luar kendali. Dia benar-benar jadi orang yang berbeda. Anneliese merobek pakaiannya, memakan laba-laba dan batu bara, merangkak ke bawah meja dan menggonggong seperti anjing. Dia menggigit kepala seekor burung yang mati dan bahkan menjilat air kencingnya sendiri di lantai. Tapi perilaku yang paling menyeramkan adalah dia jongkok 400 kali dalam sehari.
Anneliese berlutut dalam posisi berdoa berulang kali sampai 2 tempurung lututnya patah dan ligamennya rusak parah. Anneliese juga mengucapkan kalimat keagamaan dalam bahasa Latin. Tapi perilaku itu tidak terlalu mengagetkan karena dia memang belajar teks Kristen kuno yang ditulis dalam bahasa Latin sepanjang waktu. Pengusiran yang pertama itu dilakukan pada tanggal 24 September 1975 dan Anneliese terus dilakukan pengusiran setan sebanyak 67 kali dalam kurun waktu 10 bulan. Selama pengusiran setan itu, Anneliese mengatakan bahwa ada 6 setan di dalam dirinya, yaitu Yudas Iskariot, Adolf Hitler, Nero, Jane, seorang pendeta bernama Fleischmann yang meninggal berabad-abad yang lalu, dan yang terakhir yang paling kuat yaitu Lucifer. Satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa setiap kali pengusiran setan dilakukan, Anneliese menderita sakit fisik yang brutal. Dia beberapa kali diikat dengan tali dan rantai. Anneliese juga tidak mau makan. Tapi saya harus mengatakan bahwa orang tuanya dan para pendeta bertindak berdasarkan perintah Anneliese. Perlakuan yang Anneliese jalani bersifat sukarela karena dia percaya bahwa dia harus menderita sehingga orang lain bisa diampuni dosanya. Pada akhir pengusiran yang ke-67 kali, Anneliese hampir tidak bisa dikenali lagi. Baik, saya rasa sekarang kalian bisa mendengar rekaman asli dari proses pengusiran setan Anneliese. Ich bin Nero. Ich bin der Dritte im Bunde. Noch mehr. Sehr gerne, Pfarrer. Sie müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass mich gibt. Und das Volk nicht entführen. Das ist die Scheiße. Ja! So. Im Namen Jesu und Maria befehle ich dir, Nein! zu sagen. Kommen die Embryos hin, nicht getauft sind. Nicht in die Hölle. Nein. Wohin? Ja, die kommen auf. Ja, wohin? Dann auf. Wohin denn? Ja, der Scheiß, was kann ich nicht sagen? In den Himmel. Ja. Apa yang baru saja kalian dengar hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan apa yang ada di kaset-kaset yang belum dirilis ke publik. Pengusiran setan terakhir Anneliese dilakukan pada tanggal 30 Juni 1976. Saat itu berat Anneliese hanya 30 kg. Lututnya patah, dia dipenuhi memar, dia tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Tapi Anneliese yakin bahwa dia melakukannya sukarela demi semua orang berdosa di dunia ini. Dan keesokan paginya setelah pengusiran terakhir, Anneliese Michelle meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi pada usia 23 tahun. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Kematian Anneliese menarik banyak perhatian media. Banyak orang yang ingin keadilan bagi Anneliese, dan ada juga yang hanya ingin jawaban. 2 tahun kemudian, pada Maret 1978, keempat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan karena kelalaian dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. 4 orang itu adalah ayah dan ibu Anneliese dan 2 orang pendeta yang melakukan pengusiran. Menurut saya, jika Anneliese masih hidup, dia akan mengatakan bahwa 4 orang itu tidak pantas menerima hukuman sama sekali. Tapi Anneliese memakan laba-laba dan menjilat kencingnya di lantai. Jadi mau tidak mau, saya bertanya-tanya, apa pendapat versi sehat dirinya tentang semua itu? Saya yakin hampir semua orang setuju bahwa ini adalah kisah yang menyedihkan. Tapi seberapa menyedihkannya tergantung pada siapa yang kalian percayai, Anneliese atau para profesional medis. Karena bagi mereka yang percaya dengan perkataan Anneliese, tidak percaya Anneliese mati sia-sia.
Mereka percaya bahwa Annelies telah dipilih untuk menderita demi orang-orang berdosa di generasinya. Mereka menganggap Annelies sebagai pahlawan. Tapi bagi siapapun yang tidak menerima penjelasan spiritual akan merasa muak dengan semuanya. Mirip dengan sistem pengadilan, hakim menganggap Annelies adalah korban kelalaian dari orang tua dan pendetanya. Kalau bicara pendapat saya sendiri, saya sedikit bingung. Di satu sisi, saya tidak tahu apa-apa tentang dunia spiritual. Jadi saya tidak mau mengesampingkan pilihan itu sepenuhnya. Tapi ketika mempertimbangkan betapa kuatnya Ibu Annelies menanamkan keyakinannya dan diagnosis yang diberikan oleh para dokter, saya harus mengatakan bahwa Annelies tidak kesurupan. Saya jelas bukan seorang dokter. Jadi pendapat saya sebenarnya tidak terlalu berarti. Jadi jika kalian punya kesibukan lain, kalian boleh stop videonya sekarang. Kasusnya sudah selesai, tapi silakan jika kalian masih ingin mendengarkan. Saya akan mulai dengan diagnosis awal Annelies, yaitu epilepsi lobus temporal. Seperti yang saya katakan di awal, salah satu gejala utamanya adalah kejang yang disertai halusinasi. Sampai saat ini tidak ada obat yang dapat menyembuhkan gejalanya sepenuhnya. Penderita epilepsi ini punya kemungkinan lebih tinggi menderita schizophrenia. Jika diperhatikan, gejala umum schizophrenia, delusi, cara berpikir dan bicara yang tidak teratur cocok dengan perilaku Annelies. Annelies diajari oleh ibunya bahwa rasa sakitnya memungkinkan orang lain masuk surga. Kata-kata ibunya adalah hiburan bagi Annelies ketika penyakitnya terus bertambah parah. Menurut saya sangat wajar ketika Annelies berpikir, aku sudah mencoba semua pengobatan, tapi tidak ada yang berhasil. Mungkin ini bukan penyakit medis, tapi spiritual, seperti yang diajarkan ibuku kepadaku. Lalu ketika dua pendeta itu datang, keyakinan itu diperkuat. Annelies mulai diperlakukan seperti kerasukan. Ketika Annelies jongkok sampai lututnya patah dan menjilati air kencingnya di lantai, itu sangat mengerikan. Tapi sejauh yang diketahui Annelies, hal itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang kesurupan. Setidaknya dalam film The Exorcist, yang secara kebetulan dirilis di Jerman pada tahun 1973, atau 2 tahun sebelum Annelies dilakukan pengusiran setan yang pertama kali. Film The Exorcist sangat booming saat itu, bahkan sampai sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa Annelies meniru adegan di The Exorcist, tapi mungkin saja setelah melihatnya, konsep kerasukan ditanamkan ke alam bawah sadarnya. Audio yang kalian dengarkan tadi itu hanya sebagian kecil dari 67 pengusiran setan yang dialami Annelies selama 10 bulan. Setelah saya mendengarkan itu, saya rasa tidak perlu mendalami sisi medisnya terlalu dalam, karena fakta bahwa Annelies menjalani 67 pengusiran setan yang tidak menyembuhkannya membuktikan 2 hal. Pertama, Annelies tidak pernah kesurupan sama sekali. Dia hanya ketakutan dan percaya pada orang yang salah. Atau yang kedua, ada yang salah dengan 2 pendeta itu. Bagaimana bisa setelah 10 pengusiran setan yang gagal, tidak satupun dari mereka berhenti dan berpikir, mungkin ini bukan yang terbaik, atau paling tidak, mungkin kita melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin 2 pendeta itu bisa berpikir, mari kita ikat wanita ini dengan rantai seberat 30 kg. Tapi ketika gagal, mereka berpikir, mari kita lakukan pengusiran setan 57 kali lagi. Jujur saja, meskipun saya ingin tetap netral, tapi itu sudah tidak masuk akal lagi. Ibu dan ayahnya juga bersalah karena membiarkan pengusiran setan berlangsung selama itu. Tapi saya mengerti bahwa pada titik tertentu, mereka hanya orang tua yang takut dan ingin putrinya sembuh. Dan walaupun pada akhirnya di pengadilan, 4 orang terdakwa itu mengklaim bahwa semua kekerasan fisik dan mental yang sangat brutal saat pengusiran setan itu adalah permintaan dari Annelies Michel sendiri. Apakah kalian percaya? Jika kalian punya pendapat berbeda atau apapun itu, silakan tuliskan di kolom komentar.
Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.